Pernahkah kita bertanya, mengapa Islam sangat tegas menjaga pernikahan, nasab, dan keluarga? Mengapa zina dianggap dosa besar? Mengapa hubungan laki-laki dan perempuan diatur dengan begitu rinci? Jawabannya, karena sebelum Islam datang, manusia pernah hidup tanpa batas yang jelas, dan dari sanalah kehancuran pelan-pelan lahir. Hari ini, mari kita menengok sejenak, bukan untuk menghakimi masa lalu, tetapi untuk memahami mengapa petunjuk itu begitu penting bagi masa depan. Masyarakat Arab jahiliyah bukanlah masyarakat bodoh. Mereka punya budaya, syair, keberanian, dan kehormatan. Namun, kehormatan itu tidak berdiri di atas keadilan, melainkan di atas kesukuan, gengsi, dan kekuatan. Nasab dijaga mati-matian. Nama keluarga dipertahankan meski harus ditebus dengan darah dan peperangan. Seseorang dipandang mulia bukan karena akhlaknya, melainkan karena seberapa sering namanya dibicarakan, terutama oleh kaum wanita. Di mata mereka, pujian manusia lebih penting daripada kebenaran. Dalam keluarga bangsawan, laki-laki adalah pemimpin mutlak. Perkataannya tidak boleh dibantah, keputusannya harus ditaati. Wanita bisa dihormati, bahkan bisa memicu perdamaian atau peperangan, namun tetap tidak memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Ia tidak bebas memilih pasangan. Ia bukan penentu arah hidupnya. Wanita dihormati sebagai simbol, bukan sebagai subjek. Di luar kelas bangsawan, hubungan laki-laki dan wanita jauh lebih bebas. Rasulullah melalui Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah terdapat 4 bentuk pernikahan. Yang pertama, pernikahan biasa. Ada wali, ada mahar. Bentuk ini yang kemudian dipertahankan oleh Islam. Namun yang lainnya menunjukkan betapa rapuhnya nilai kemanusiaan saat itu. Ada nikah istibda. Seorang suami menyuruh istrinya berhubungan dengan lelaki lain demi mendapatkan anak yang dianggap unggul. Wanita diperlakukan seperti alat dan nasab kehilangan maknanya. Ada pernikahan poliandri. Satu wanita beberapa laki-laki. Ketika anak lahir, wanita itu menunjuk siapa yang akan dianggap ayah. Bukan kebenaran yang dicari, melainkan kesepakatan. Dan ada prostitusi terbuka. Wanita memasang tanda di rumahnya, siapa saja boleh datang. Ketika anak lahir, ayahnya ditentukan lewat undian. Bayangkan, seorang anak memulai hidupnya tanpa kepastian, tanpa perlindungan, tanpa arah. Pada masa itu, zina tidak selalu dianggap aib. Selama seseorang berasal dari status tertentu, perbuatannya bisa ditoleransi. Bahkan ada yang mengklaim anak hasil hubungan jahiliyah hingga Rasulullah bersabda, tidak ada lagi pengakuan seperti itu dalam Islam. Urusan jahiliyah telah berakhir. Islam memutus rantai kekacauan ini, bukan untuk menghukum masa lalu, tetapi untuk menyelamatkan masa depan. Dalam peperangan antar kabilah, wanita bisa ditawan, dihalalkan sesuka pemenang. Anak-anak hasil penawanan hidup dalam kehinaan seumur hidupnya. Bahkan, ada yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena takut aib. Ada pula yang membunuh anak laki-laki karena takut miskin. Dan Al-Quran menegur dengan tegas, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Masalahnya bukan ekonomi, masalahnya adalah cara pandang terhadap kehidupan. Ketika Islam datang, yang diubah bukan hanya cara salat. Islam merombak cara manusia memandang manusia. Pernikahan dikembalikan pada martabat. Hubungan disatukan dengan tanggung jawab. Anak dilindungi bahkan sebelum lahir. Nasab dijaga, wanita dimuliakan, laki-laki dibebani amanah. Islam datang bukan untuk mempersulit hidup, tetapi untuk mencegah manusia saling menghancurkan. Hari ini banyak hal terasa mirip. Hubungan bebas dianggap wajar, komitmen dianggap beban, anak kadang dipandang sebagai pilihan, bukan amanah. Mungkin kita tidak mengubur anak secara fisik, tapi kadang kita mengubur nilai-nilai yang seharusnya menjaga mereka. Dan disinilah kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang bergerak maju atau pelan-pelan kembali ke arah jahiliyah dengan wajah yang lebih modern.
Sejarah bukan untuk ditertawakan, bukan pula untuk disombongkan. Sejarah adalah cermin, dan cermin tidak berbohong. Jika kamu merasa narasi ini memberi sudut pandang baru, silakan tekan tombol like. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu tantangan terbesar keluarga hari ini apa? Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar, merenung, dan berjalan bersama mencari makna hidup. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hati kita selalu dijaga sebelum dunia mengajarkan kita lupa arah.